Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa ada kata persetujuan di sini karena secara silogisme kekerasan itu lawannya adalah tidak setuju, sehingga persetujuan. Tapi kalau kita melihat dari sisi korban, tidak mana ada korban yang setuju dengan kekerasan gitu. Jadi kita tidak tahu masa lalunya itu seperti apa. Oh ya, Ya. selalu. Mungkin ketika dia di masa lalu itu dia punya masalah dengan orang lain. Maksudnya ketika dia kecil dia jarang untuk diperhatikan, lingkungannya tuh jarang memperhatikan dia. Nah, terus ketika dia itu melakukan hal yang seperti itu, orang akan fokus ke dia. Jadi setelah 19 tahun anak tersebut berubah menjadi remaja atau kita sebut muda-mudi lah. Muda-mudi. Yang mana anak tersebut melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi, yaitu yang kita sebut mahasiswa atau dia masuk ke ranah perguruan tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kali ini kita podcast dengan kajian yang agak viral ya tentang PPKS. Memang ini menjadi sebuah perbincangan hangat, baik itu di media sosial, media massa, dan juga perkumpulan diskusi. Dan kali ini saya nggak sendiri, karena podcast kan tentunya ada umpan balik dengan teman-teman sekalian. Ada Bung Heri dan Bung Fajar. Kita panggil Bung aja ya, biar tidak terlalu terkesan bapak-bapak kita. Memang benar bapak Pak. Bapak punya dan anak. Punya anak. Iya. Oke, baik, mungkin dari pendapat Heri dulu nih tentang Permendikbud yang agak viral sekarang ya, nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kalau pendapat Heri seperti apa nih menyikapi lahirnya Permendikbud ini? Oke. Baik, terima kasih Bung Irja dan sahabat kita juga Bung Fajar. Dalam hal ini lahirnya Permendikbud ini sebenarnya cikal bakal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dari Undang-Undang 35 tahun 2014. Karena dalam hal ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu pun juga biasa kita kenal, di situ ada terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak. Nah, akan tetapi dikarenakan adanya kekosongan terkait dengan Aspek hukum gitu aspek ya. hukum yang ada di undang-undang tersebut dalam hal pengaturan sesudah anak, kan ada kalimat remaja Pak Irja. Iya. Ya, atau kalimat terkait dengan apa namanya? Pemuda atau pemudi yang statusnya dari kan anak itu kan status kalau undang-undang terbaru ini sampai umur 19 tahun. Oh, yang terbaru 19 tahun sekarang ya? 19 tahun. Oh iya. Terbaru. Itu perubahan dari Undang-Undang 35. Jadi setelah 19 tahun anak tersebut berubah menjadi remaja atau kita sebut muda-mudi lah. Muda-mudi. Yang mana anak tersebut melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi, yaitu yang kita sebut mahasiswa atau dia masuk ke ranah perguruan tinggi. Nah, sedangkan undang-undang tadi stop sampai umur 19 saja Pak. Iya, tentang Nah, anak. ya, tentang anak. Iya. Nah, berarti kan tidak ada pengaturan terkait dengan muda-mudi ini. Apakah itu nantinya sebutannya kejahatan seksual? Seksual ini bisa macam-macam, mungkin Pak Fajar, Bung Fajar nantinya yang bisa menjelaskan. Iya. Apakah itu bisa lewat fisik? Apakah itu bisa lewat psikis? Apakah itu lewat verbal? Nah, itu bisa beberapa macam lah. Iya. Karena kalau kita lihat kondisionalnya Indonesia sekarang ini ada yang sebutan dengan namanya apa, kalau di tempat kita itu pencuri lah. Pencuri. Iya, pencuri. Kalau di luar apa itu yang begal. Iya tuh. Oh, ya, itu istilah yang agak viral ya. Begal. Jadi ada yang sebutan begal payudara Pak Iri. Oh ya, memang itu ada kan beberapa kamera yang mengabadikan lagi. Iya, Gitu, nah, seperti itu kebiasaan korban-korban ini statusnya mahasiswa yang kena begal ini, dan kebiasaan pun itu juga tempatnya biasanya di tempat umum. Apakah itu nantinya bisa di bis
Kalau kita mungkin kereta api nggak ada ya, tapi kalau di Nggak Jawa ada. Iya, Bisa kalau- di kereta api atau di bis yang yang dalam kondisi dia berdiri itu apa namanya Pak? Kayak Bis apa itu yang berdiri yang ini biasa di Jogja? Damri gitu, Pak. Nah, Damri gitu ya. ya Damri yang berdiri, tidak ada tempat kursinya Pak, ya? Iya. Yang berdiri. Nah, biasanya Kalau kita sebut bergelantungan agak ini berdiri. berdiri. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat cikal bakal lahirnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini itu berawal dari Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak itu dia menyikapinya sampai di umur 19 tahun. Iya. Sedangkan ke atasnya mungkin itu di cover, ini sebenarnya sudah tercover yang lebih umumnya lah. Tercover dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Iya, atau KUHP. KUHP lah. Kalau dalam KUHP itu ada sebutan pasal yang terkait dengan pelecehan seksual. Nah, itu dipandang perlu dalam artian karena ini kondisionalnya ini bertempat di ruang pendidikan. Ya, perguruan. Makanya dipandang perlu lahirnya peraturan menteri. Mungkin itu aja dulu Pak Irja. Oke, sebagai pengantar ya. Pengantar. Nah, kita kan sekarang kan di media sosial kan banyak kan kayak grup WhatsApp Iya. dan sebagainya. Terkadang mungkin karena faktor iseng atau apa kan atau kegemaran ada beberapa teman mungkin yang suka kirim-kirim stiker Ya. dalam tanda kutip ada sisi-sisi erotisme lah di dalam stiker itu. Iya. Nah, mungkin Bung Fajar bisa menjelaskan secara psikologi ya, apakah ini memang dasar kesenangan, iseng, atau secara kejiwaan sisi apa yang bisa kita petik dalam hal orang-orang yang suka kirim-kirim stiker yang nggak pantas gitu. Mana Bung Fajar nih? Jadi terima kasih Bung Irza Iya. dan Pak kebiasaan tuh Pak. Ya kebiasaan kita. Bung Heri terkait tentang stiker-stiker. Mm-mm. Nah, apalagi kan sekarang grup WhatsApp kan udah jadi apa itu? Dulu kan kita zaman-zaman SMS itu kan Iya, kita susah SMS. untuk kirim-kirim stiker, paling-paling cuman hanya emoticon biasa. Iya. Sekarang WhatsApp sudah bisa gunakan foto, apalagi yang sekarang kan ya hal-hal yang dianggap yang kurang lah. Apalagi yang masalah yang erotis tadi. Kadang yang menjadi dasar orang untuk melakukan seperti itu kan tergantung orangnya pribadinya. Tapi nah, tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang memang punya kecenderungan untuk hal seksualnya tuh mungkin yang lebih daripada yang teman-teman yang lain. Akhirnya bagaimana nih ketika hal itu suatu hal yang memang harus kuuapkan, tidak ada tempatnya nih, susah. Oh iya. Nah, ketika kan kadang kalau misalnya kita sudah beristri kan Pelampiasan nih. ya Iya. biasanya seperti itu loh Pak. Ke jalan yang halal ada kan, gitu kan. Nah, kalau kita kan kalau misalnya kita sudah beristri kan kita ketika kita tuh punya kan namanya seperti ini Pak. Nafsu itu dasar manusia. Nafsu kita kan punya hal mendasar dalam manusia, yaitu kan seperti makan, Iya. minum, apalagi salah satunya itu Iya. seksual. Nah, itu hal mendasar dari manusia. Ketika kita butuh kita lapar, kita butuh makan. Ketika kita haus, kita butuh minum. Ketika kita itu, nah kemana nih kita nih? Mau yang jangan halal atau kayak gitu? Nah, itu yang tentang yang seksualitas tadi, yang tentang nafsu tadi Pak. Iya. Nafsu ini kan masih umum sih. Iya, Mas. Ya. Ada nafsu seksual, ada nafsu memang sih ketika kita pengen membeli barangnya, gitu Pak. Konsumtif lah kan. Ya, konsumtif. Kita membeli barang, kita harus membeli itu supaya terpuaskan di diri kita. Sama dengan ketika seksual tadi. Ketika hal seksual itu yang berkaitan dengan intim seperti itu, ketika tidak punya tempat untuk menyalurkan, mungkin grup WA ini dengan menggunakan stiker itu dia sudah lepas sedikit. Jadi semacam ada kesenangan yang dia dapatkan gitu ya. Iya. Dengan mengirim stiker, padahal meskipun itu bukan perkara yang kan banyak kan grup WA kan, mungkin reaksi orang berbeda-beda gitu. Ada pasti yang itu. mungkin senang gitu, ada yang mungkin agak Risih, terganggu, iya. riskan dan sebagainya. Tapi gini ya, mungkin kita coba gali lagi ya. Kan teknologi sangat berkembang. Terkadang ada dalam tanda kutip ya, tidak semua orang, tapi ada orang yang memang dia suka berfoto-foto atau mungkin suka
live dengan memperlihatkan luk-luk tubuhnya gitu ya. Dan dia mendapatkan like atau mungkin suka tuh, semakin banyak like semakin senang dia, semakin gemar. Nah kira-kira tuh dari segi mental apakah ada gangguan kejiwaan normal atau seperti apa tuh? Itu tuh seperti ini nih Pak, setiap orang tuh punya kesenangan. Bagaimana sih caranya aku mendapatkan kesenangan? Oh iya. Nah, ketika dia tuh dilihat orang lain, mungkin di sini Pak, kita tidak tahu kan? Mohon maaf. Jadi kita tidak tahu masa lalunya tuh seperti apa. Oh ya, masa lalu. Mungkin ketika dia di masa lalu itu dia punya masalah dengan orang lain. Maksudnya ketika dia kecil, dia jarang untuk diperhatikan, lingkungannya tuh jarang memperhatikan dia. Nah, terus ketika dia itu melakukan hal yang seperti itu, orang akan fokus ke dia, mendapat pengakuan orang gitu ya. Lebih ke arah seperti itu. Iya. Ketika dia jadi pusat perhatian, dia akan senang, bangga, senang. Ketika dia tadi dengan foto yang seperti itu, orang akan fokus pada dia, jadi pusat perhatian, akhirnya dia senang. Ketika orang tuh selalu senang, dia akan lebih daripada itu. Artinya masa lalu memang sangat mempengaruhi ya. Iya. Masa lalu dia, bagaimana keluarga dan sebagainya. Pola asuh itu, karena seperti ini, manusia itu kan dididik sebenarnya harus dari 0 bulan. Maksudnya 0 bulan itu kan dalam perut. Bagaimana orang tuanya mendidik dia ketika dia masih di dalam perut. Nah, ketika dia lahir kan, guru pertamanya itu ialah keluarganya. Bagaimana keluarganya membimbing dia. Nah, masa-masanya itu kan masa-masanya itu pasti dari 0 bulan sampai 5 tahun. Bagaimana orang tuanya mendidik dia? Apakah ketika dia kecil itu, mohon maaf seperti sedih, mohon maaf ya Pak. Jadi ketika dia di rumah misalnya, sering bajunya yang terbuka gitu, mungkin ya. Biarpun dia masih kecil kan. Ketika dilihat orang itu adalah hal yang biasa, dia kan sampai besar. Jadi habit ini ya. Iya. Kan jadi, udah terbiasa gitu kan. Kebiasaan. Jadi ketika dia menggunakan baju yang seksi kan di depan orang tuanya, apalagi kalau misalnya tuh anaknya itu cewek, dilihat oleh ayahnya kan lawan jenis. Dilihat oleh ayahnya, menurutnya ya hal biasa. Ayahku juga gak risih gitu. Nah, jadi ketika itu dia bawa keluar, dia akan merasa bahwa orang lain juga pasti akan beranggap seperti ayah saya. Meskipun reaksinya pasti berbeda ya. Kita nggak tahu. Nah itu biasanya ingin mencari pengakuan aja Pak, atau mencari supaya menjadi pusat perhatian. Okay. Nah ini menarik ya, karena memang kalau kita coba ikuti perbincangan, ada satu kata yang agak logis ya, kan kekerasan seksual. Kalau kita berbicara logika atau silogisme kan, lawan dari kata kekerasan itu adalah tidak setuju. Kan tidak setuju, kekerasan tidak setuju. Sehingga kalau kita ikuti perbincangan itu ya, kata yang paling riskan itu adalah persetujuan. Misalnya kita baca ya. Nanti kita sambil diskusi saja. Iya. Nambahkan sedikit Pak. Oh, silakan. Terkait dengan tadi, kan salah satunya kan tadi kata Bung Fajar kan pengakuan. Iya, pengakuan. Kalau kita lihat live kawan-kawan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Instagram, Bigo Live mungkin ya. Itu sebenarnya kalau menurut kita pribadi itu lebih kepada cuan. Ya, keuangan. Iya, ya cuan. Betul sih sebenarnya. Ya, karena kan tadi kan semakin banyak yang like, semakin banyak yang memberikan bunga, memberikan kalau bahasa itu kan subscribe ya, memberikan itu masuk Bung Irja. Karena kan dunia maya sekarang kan yang bisa berpenghasilan tuh bukan hanya YouTube, tapi di Facebook bisa, ya kan, di Instagram bisa, dengan porsi beberapa ribu misalnya kan targetnya, beberapa ini. Nah ya, kalau sebutan sekarang kan cuan nih, harus ada cuan. Nah itu kayak mungkin targetnya itu salah satunya. Nah, secara intisari bisa kita padukan ya, selain kegemaran, jadi perhatian orang, ekonomi juga sangat berdampak tentang hal itu. Sekarang tuh kan banyak gamer-gamer kan, khususnya di YouTube. Biasanya itu kan yang Bapak pasti tahu lah. Siapa-siapa yang cuma liatin itunya doang kan. Nah, akhirnya biasanya ada yang menggunakan aplikasi apa tuh, dikasih mobil, stikernya. Nah, stikernya itu kan harus beli dulu.
ketika akun kita itu memberi orang itu bunga atau mobil tadi kan dia bisa konversi ke rupiah. Betul. Nah itu juga dipakainya. Jadi kita tarik intisari, ekonomi juga sangat berpengaruh ya, selain untuk hidup perhatian orang. Baik, kita coba sambil belajar logika sedikit ya, karena ini kan kata dasar kekerasan. Kekerasan itu kan lawannya itu adalah tidak setuju. Sehingga di sini muncul kalimat persetujuan yang sering jadi perdebatan di kalangan akademisi serta kalangan-kalangan di media televisi kan. Contoh kita baca ya di sini ada di pasal 5 yang sangat menarik ya. Silakan saya lihat di sini. Saya baca aja yang mungkin agak luar biasa, tapi kita baca aja kan. YouTube nggak apa-apa juga kan. Misalkan ya. Pasal 5 ini menarik nih, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Kita coba ambil kata-kata persetujuan ya. Kalau kita berbicara korban, pasti korban itu tidak setuju dengan kekerasan. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa ada kata persetujuan di sini? Karena secara silogisme kekerasan itu lawannya adalah tidak setuju, sehingga persetujuan. Tapi kalau kita melihat dari sisi korban, tidak mana ada korban yang setuju dengan kekerasan gitu. Nah, mungkin ada pendapat nih Bung Heri tentang kata-kata persetujuan ini, apakah perlu direvisi menurut Bung Heri itu seperti apa? Persetujuan ini sebenarnya menarik Bung Irja, karena pasal-pasal tertentu yang terkait dengan kekerasan, kembali ke awal tadi kan sudah kita bicarakan terkait dengan apakah itu nantinya bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan itu bisa fisik, bisa psikis. Nah, bisa terkait dengan verbal dan verbal. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bentuknya dulu, Bung Irja. Kalau dalam artian bentuk kekerasan fisik, misalnya sentuhan, kekerasan seksual ya, bukan kekerasan yang dalam tanda kutip yang memar-memar tidak. Tapi misalnya dalam kekerasan fisik, misalnya seksualnya yang disentuh atau apa, diraba dan segala macam. Nah, itu mungkin tidak setuju. Ya kan? Mungkin tidak setuju. Nah, tapi kalau kita perumpamakan lagi kepada silogisme yang kata Bung Fajar tadi, keinginan memuaskan dirinya dengan memperlihatkan ya itu Pak, alat kelamin sebagainya. Kita gamblang aja YouTube nggak juga kan. Nanti dibilang off saja. Ya, disebutkan toketnya. Nah, itu biasanya itu ada daya tarik tersendiri dan memiliki kepuasan tersendiri. Dan menurut kata di situ sepersetujuan dia. Karena dia sendiri yang memperlihatkan. Nah, beda hal dengan sentuhan tadi, Bung Irja. Sentuhan kekerasan dalam pasal ini itu orang yang menyentuh bagian alat yang sensitif kita dan kita tidak setuju. Nah, itu benar saja. Nah, beda hal dengan kepuasan diri tadi. Kalau dia kepuasan diri, kalau kita mencoba ya membutiri satu-satu pasal ini, dia karena dia ingin memuaskan dirinya, maka dia perlihatkanlah salah satu ya anggota seksual dia ke penonton, apakah itu YouTuber, apakah itu Facebooker, seperti itu. Cuman secara kejiwaan mungkin Bung Fajar agak aneh ya, kita kan aurat itu kan pusat malu. Apakah memang dengan memperlihatkan itu ke seseorang atau mungkin ketika live dia memperlihatkan benda-benda tubuh-tubuh privatnya, secara kejiwaan tuh apakah dia gangguan jiwa seperti apa tuh? Kan agak aneh gitu, gitu. Itu lebih ke arah sebenarnya gangguan jiwa sih enggak sih, Pak. Gangguan jiwa enggak ya? Kesenangan itu. Kesenangan saja ya. Kurang dikatakan gangguan jiwa sih enggak juga sih. Enggak lebih daripada gangguan jiwa. Maksudnya ada indikasi untuk kelainan seksual mungkin ya. Iya. Karena agak aneh itu kan apa namanya? Itu kan kita kan aurat tuh kita jaga kan. Jangan sampai kelihatan orang, tapi dia dapat kesenangan dengan
memperlihatkan Betul. gitu. Kalau menurut saya Bung Fajar ini lebih kepada sudut pandang. Sudut pandang ya. Ya, sudut pandang dalam artian seperti ini. Kalau sudut pandangnya kita melihat norma, karena ada norma kan, norma kesopanan dan norma keagamaan. Norma kesopanan. Ya, ada dua norma ini dalam artian tanda kutip emang tidak diperbolehkan. Nah, tapi ada norma lainnya, norma kesusilaan. Nah, yang mana norma itu pun memperhatikan hak asas manusia. Karena kita tidak bisa juga menegur orang kalau orang mau berpakaian minim, kita tegur, kita melanggar hak asasi manusia dia. Iya, betul. Nah, makanya kan kalau kita memposisikan sudut pandang kita, misalnya kita nih jalan-jalan ke pantai Kota Bali, kemudian kita menegur orang yang pakai koteka di sana, kita yang malah di penjara nantinya. Nah, karena kan di sana ada unsur perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan, kemudian apakah itu nantinya disebut pencemaran nama baik dan segala macam. Nah, ini yang khawatirnya yang sudut pandang tadi Bung Irja. Tergantung sudut pandang. Kalau kita kan bicara estetika, bicara norma, berarti norma kita ya mungkin norma agama dan norma kesopanan. Tapi beda hal dengan mereka yang menggunakan norma kesusilaan tadi, yang mana norma itu menjadi dasar mereka dan acuan mereka, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang mana hak mereka, hak privat mereka itu masih dilindungi. Hak mereka dalam berkoteka misalkan, itu kan hal biasa di lingkungan itu. Makanya kan kita lihat sudut pandangnya, sudut pandang dari sisi mananya ini kan seperti itu. Kalau sudut pandang dari undang-undang IT, undang-undang IT pun ada batasan-batasan tertentu, yang mana batasan-batasan itu nantinya juga ada yang tidak boleh diperlihatkan, ada yang sedikit boleh diperlihatkan, seperti itu. Sedikit lah kita garis bawahi. Itu bisa multitafsir ya. Iya, kan sedikit yang boleh diperlihatkan. Apakah misalnya bagian dada atasnya saja atau apa? Nah, itu masih dalam tanda konteksnya ini bukan pornografi, seperti itu. Kalau berbicara dalam aspek hukum tadi ya, bukan agama ya. Berarti ya tadi kan kita melihat sudut pandangnya seperti apa. Kalau kita bicara sudut pandang norma, apakah nantinya norma kesopanan yang kita bicarakan, ya emang ini tidak sopan, ya kan? Karena memperlihatkan aurat kan kata Bung Irja tadi. Beda hal dengan norma yang lain, karena kan kita berkehidupan ini kan ada 4 norma ya kan. Iya. Dan selain di sisi lain yang membimbing kita itu norma hukum. Nah, itu mungkin itu tambahan.